Viral, TKI pulang bawa emas banyak disita di bandara, YIA Jogja didenda 7 juta. Ternyata dititipkan demi hindari denda bea cukai. Beberapa hari ini viral kabar seorang TKI yang pulang membawa emas dalam jumlah banyak dan emasnya ditinggal di kantor bea cukai. Namun di media sosial viral karena emasnya disita pihak bea cukai karena tak mampu membayar denda bea masuk Indonesia. Berikut ceritanya. Tempo hari saudara saya notabene sebagai TKI yang pulang ke Indonesia lewat bandara YIA. Perhiasan dan surat berharga disita oleh pihak bandara. Menurut pengakuan saudara saya, tulis Ngarijoto Ardi dalam status Facebooknya yang viral belakangan ini. Bahkan Ardi mengaku saudaranya harus membayar hingga 7 juta dan jika tidak diambil, dalam 30 hari akan menjadi barang tidak bertuan, katanya. Di sini saya mau tanya, barang apa saja yang dilarang dibawa keluar bandara YIA? Ada surat edaran resmi dari pihak Bea Cukai atau Angkasa Pura dan prosedur pengambilan apakah harus dibayar 7 juta tersebut. Jika bayar kami nggak agak berat karena uang itu tidak sedikit, tulis Ardi. Status dari Ngarijoto Ardi Setianto ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Ardi, salah satu mahasiswa di Jogja dan sudah KTP Jogja. Tempo hari saudara saya notabene sebagai TKI yang pulang ke Indonesia lewat bandara NYIA dan perhiasannya dan surat berharga disita oleh pihak bandara menurut pengakuan saudara saya. Nilainya bukan sedikit. Bagi seorang TKI yang bekerja bertahun-tahun bahkan untuk mengambil harus ditebus senilai 7 juta. Menurut pengakuan saudara saya, jika tidak diambil dalam 30 hari akan jadi barang yang tidak bertuan. Di sini saya mau nanya, barang apa saja yang dilarang dibawa keluar bandara NYIA? Ada surat edaran resmi dari pihak Bea Cukai atau Angkasa Pura dan prosedur pengambilan apakah harus bayar 7 juta tersebut. Jika bayar kami agak berat karena uang itu tidak sedikit. Viralnya kabar ini lantas diklarifikasi oleh salah satu warga Jogja bernama Kurniawan Setiadi. Berikut ini penjelasan dari pihak bandara terkait bawaan emas yang unggah oleh Ardi. Saya sebagai warga Jogja melakukan konfirmasi ke petugas di bandara. Berdasarkan informasi saudaranya Mas Ngarjito Ardi Setianto pulang dari luar negeri membawa perhiasan emas. Ini boleh-boleh saja sah, tapi karena nilai emas tersebut sudah melebihi kuota 500 USD per orang, maka selebihnya dikenai pajak. Dikarenakan beliau hanya mudik sebentar sekitar 25 hari, akhirnya beliaunya itu dikasih pilihan sama petugas bandara. Mau bayar pajak atau mau dititipkan di bandara. Kalau dibayar pajaknya nanti bayar ke kas negara via ATM dan emas boleh dibawa pulang. Kalau dititipkan emas itu akan disimpan di bandara. Nanti bisa diambil lagi untuk dibawa terbang oleh pemiliknya kembali ke luar negeri alias dikembalikan ke negara asalnya. Akhirnya dipilihlah nomor 2. Setahu saya penitipan barang seperti itu dilakukan di tempat khusus milik Bea Cukai. Ditaruh di safety box, gratis, diperiksa, disaksikan pemilik, difoto, ditimbang, dan diberikan dokumen berita acara penitipan. Ditandatangani semua pihak agar aman dan tidak ada penyelewengan. Demikian penjelasan sekedar informasi informal biar ada gambaran. Misal ada pertanyaan terkait bisa langsung tanya ke Bandara Yogyakarta, Bea Cukai Yogyakarta. Oke,
Tadi berita datang dari Indonesia ya, berkaitan dengan seorang TKI. Nggak disebutkan di sini TKI mana ini ya guys ya. Yang pulang bawa emas banyak sehingga disita di Bandara YIA Yogyakarta ya. Jadi karena ini melebihi kapasitas ya. Kalau misalkan bawa emas itu melebihi kuota 500 US dollar Amerika ya. Intinya 500 dolar US ya. Itu kalau dikurusin rupiah nggak tahu berapa sekarang. Rupiah US 1 US sekitar 14.000 apa 13.000 ya sekarang ya kalau nggak salah ya. Tinggal kaliin aja 500 US itu berapa tuh satunya itu. Jadi kalau melebihi 500 US itu per orang, maka itu selebihnya akan dikenai pajak. Jadi maksimal halus 500 US yang dibawa. Kalau lebih dari 500 US itu pasti dikenai pajak, terhitung dari berapa lebihnya gitu ya. Nah ini kebetulan masnya ini membawa emas itu lebih dari 500 US, terus dikenai denda sebesar 7 juta rupiah gitu ya. Jadi kalau misalkan itu barang bisa dibawa pulang, itu harus ditebus dengan jumlah uang 7 juta rupiah ya kan. Jadi ada pilihan mau bayar pajak atau mau dititipkan di bandara gitu kan. Kalau mau dibayar pajaknya harus bayar 7 juta. Tapi kalau mau dititipkan di bandara otomatis karena dia cuti ya, itu pulang ceritanya cuti, cuma 25 hari aja. Kalau misalkan kamu dititipkan bandara, ya titipkan bandara aja, nanti kalau misalkan udah dia mau kembali lagi ke tempat kerjanya, itu perhiasan bisa dibawa ke negara asalnya. Misalkan ke Taiwan atau ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke Korea atau ke Jepang dan sebagainya seperti itu ya. Jadi itu kalau misalkan kamu dititipin nggak kena biaya sama sekali ya. Jadi dibawa kembali ke negara asalnya seperti itu. Dan ternyata pilihannya si emas ini adalah yang kedua. Dia nggak mau bayar pajak karena keberatan guys. Ya bawa perhiasan segitu banyaknya kena denda pajak 7 juta guys gitu kan. Keberatan dia 7 juta kalau dibeliin barang atau dibeliin makanan itu udah satu RT udah makan semua, itu buat syukuran ya gitu ya gitu. Jadi dia mikir lagi, udahlah nggak usah lah, mendingan tak titipin aja nanti tak bawa balik lagi ke negara asalnya aja gitu, daripada bayar pajak seperti itu kan gitu. Jadi akhirnya barang itu nanti mau dibawa kembali ke negara asalnya seperti itu ya. Jadi ini di Bandara Jogja ya guys ya, bukan di mana, bukan di Jakarta tapi di Jogja ya. Jadi perhatian aja buat kalian yang membawa pulang emas, harus ada gambaran lah ya. Ini buat gambaran aja, jangan sampai melebihi kuota 500 US. Jadi kalian harus tahu harganya berapa gitu kan. 1 gramnya harga berapa, 2 gram harga berapa, dikalikan harganya yang ada di sini gitu kan. Cruise-nya sekarang berapa sih? 1 US itu berapa rupiah gitu kan. Jadi itu ikut harga, itu ikut nilai rupiah lah guys ya. Seperti itu. Jadi ada batasan tertentu seperti itu ya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Itu aja berita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan seperti biasa tak doain semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan berpanjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu terus senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih karena pada seorang dengan terus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru tentunya bersama Nana Story yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.